Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Mu Mengyi baru saja memasuki divisi pil dan mengambil inisiatif untuk menjadi penjaga cincin. Meskipun Mu Mengyi belum tahu kekuatan dirinya jika dibandingkan dengan murid jenius dari divisi lainnya, tetapi Mu Mengyi percaya bahwa dirinya tidak lebih lemah dari murid lainnya kecuali Tan Yun. Setelah mendengar ini, Shen Subing memikirkan identitas Mu Mengyi, tidak langsung memberi persetujuan tetapi menatap Tan Yun. Menurut Shen Subing, Tan Yun pasti tahu kekuatan asli yang dimiliki Mu Mengyi. Melihat tatapan kebingungan Shen Subing, Tan Yun melihat ke samping ke arah Mu Mengyi dan berkata dengan pelan, "Sampai bagian berapa kamu berlatih kitab Nirvana?" "Bagian pertama, tahap besar," kata Mu Mengyi dengan pelan. Tan Yun merasa lega. Tan Yun tahu bahwa kitab Nirvana yang dia berikan pada Mu Mengyi untuk berlatih memiliki 36 bagian. Setiap bagian dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap awal, tahap kecil, tahap besar, dan tahap puncak. Bagian pertama adalah teknik yang cocok untuk ranah jiwa janin. Meskipun Mu Mengyi belum berlatih ke tahap puncak dari bagian pertama, Tan Yun sudah percaya hanya sedikit murid di alam jiwa janin tingkat sempurna yang dapat bersaing atau setara dengan Mu Mengyi. Bahkan jika Mu Mengyi bertemu dengan Nanggong Yukin, Mu Mengyi tidak akan jauh lebih lemah. Jika Mu Mengyi berlatih bagian pertama sampai tahap puncak dan menyelesaikan kitab Nirvana bagian pertama, kekuatan tantangan lompatan Mu Mengyi akan sangat menakutkan. Tan Yun memandang Shen Subing, mengepalkan tangan dan dengan hormat berkata, "Kepala, murid ini percaya bahwa Mu Mengyi akan baik-baik saja." "Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, kepala ini akan setuju." Shen Subing menatap Mu Mengyi dan berkata sambil tersenyum, "Kamu berhati-hatilah. Bahkan jika kamu gagal mempertahankan cincin, itu tidak masalah. Divisi pil memiliki Tan Yun yang siap bertarung untuk memperebutkan 8 besar daftar naga. Dan kepala ini merasa Tan Yun sendiri sudah cukup." Murid mematuhi perintah. Mu Mengyi menganggukkan kepalanya sedikit dan segera memandang Tan Yun. Keduanya melesat dari tempat dan naik ke arena naga nomor 1 dan nomor 2. Tiba-tiba, Tan Yun dan Mu Mengyi merasakan niat membunuh dari sekeliling mereka. Tan Yun dan Mu Mengyi saling memandang. Bibir Tan Yun bergerak tanpa suara, dan Mu Mengyi bisa tahu dari bentuk mulut Tan Yun bahwa ada beberapa kata yang keluar dari mulut Tan Yun. "Ada banyak musuh, bunuh mereka semua." Mu Mengyi mengerti dan sedikit menganggukkan kepalanya. Mu Mengyi tahu bahwa dirinya telah menjadi musuh semua murid divisi jiwa binatang, dan ada banyak murid yang ingin membunuhnya. Pria yang dicintai Mu Mengyi memiliki banyak musuh di gerbang dalam. Dari kata-kata Tan Yun, Mu Mengyi tahu bahwa Tan Yun memberi isyarat pada dirinya bahwa musuh mereka benar-benar ingin keduanya mati. Pada saat ini, Shen Subing belum mengumumkan bahwa Tan Yun dan Mu Mengyi yang akan menjaga cincin. Tetapi Shen Subing sudah merasakan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Shen Subing secara alami tahu bahwa niat membunuh ini ditujukan pada pasangan yang belum menikah, yaitu Tan Yun dan Mu Mengyi. Shen Subing tidak khawatir tentang Tan Yun. Di dalam hatinya, Tan Yun adalah murid yang tak terkalahkan di antara murid-murid gerbang dalam sekte suci Huangfu. Shen Subing hanya khawatir pada Mu Mengyi, karena Shen Subing belum pernah mendengar seberapa kuat Mu Mengyi saat masih menjadi murid divisi jiwa binatang. Sepertinya memang banyak orang yang ingin membunuh calon menantu kepala sekte ini, gumam Dan Tae Swangsong sambil tersenyum dengan tenang. Dan Tae Swangsong juga tidak khawatir tentang Tan Yun. Menurut pendapatnya, Tan Yun mampu melukai Ruyan Chen, tuan muda dari sekte abadi, dan kemudian hampir membunuh Nanggong Yukin, gadis suci dari istana jiwa ilahi. Dengan kekuatan Tan Yun, itu sudah cukup untuk mengalahkan semua para jenius gerbang dalam sekte suci Huangfu. Pada saat ini, di kursi barisan bawah, Murong Sisi, kepala formasi, kepala jimat tidak bisa menahan senyum.
ketiganya mengikuti kompetisi 3 sekte kuno dan secara alami menyaksikan kekuatan Tanyun. Kepala sekte telah memerintahkan ketiganya agar tidak memberitahu siapapun apa yang terjadi dalam kompetisi 3 sekte kuno. Ketiganya masing-masing memanggil murid mereka dan memberitahu bahwa Tanyun sangatlah kuat. Jika bertemu dengan Tanyun, segera menyerah. Murong Sisi, kepala jimat dan kepala formasi cukup iri pada Sen Subing karena memiliki murid yang sangat kuat seperti Tanyun. Pada saat yang sama, ketiganya juga sangat senang melihat murid divisi lainnya yang akan terbunuh saat menantang Tanyun nanti. Ketiganya percaya bahwa divisi jiwa binatang, divisi jiwa suci, dan murid penegak hukum pasti telah menerima perintah dari kepala divisi mereka masing-masing untuk membunuh Tanyun. Ketiganya tahu bahwa Tanyun membunuh Ling Hu Changkong, cucu dari kepala jiwa suci. Tanyun menghapus kolam spiritual putra Wu Hong, menyebabkan putranya bunuh diri, dan mengambil muridnya yaitu Mu Mengyi. Dan 1 jam yang lalu, Tanyun hampir membunuh Wu Hong. Tanyun membunuh putra Qiu Yongming. Pasti Qiu Yongming menyuruh murid penegak hukum untuk membunuh Tanyun. Tetapi ketiganya tidak mengetahui bahwa kepala 5 jiwa memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh Tanyun agar cucunya bisa mendapatkan Shuezian. Pada saat ini, di lantai atas, Sen Subing baru saja bangkit dari tempat duduknya. Sebelum Sen Subing mengumumkan divisi pil siap menjaga cincin, Tanyun merasakan gelombang niat membunuh yang sangat banyak. Tanyun menebak bahwa setelah Sen Subing mengumumkan dimulainya kompetisi, banyak murid yang mengantri untuk dibunuh oleh Tanyun. Tidak peduli siapa yang muncul, aku akan membunuh mereka. Ketika Tanyun bergumam seperti itu, cahaya pedang melesat ke arahnya dari menara giok. Setelah itu Sen Subing berkata, "Kepala ini akan memberimu pedang terbang." Terima kasih kepala divisi. Tanyun mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang. Setelah Sen Subing melemparkan pedang harta karun tingkat menengah, Sen Subing mengumumkan bahwa divisi pil siap menjaga cincin. Tiba-tiba banyak suara yang terdengar. Murid penegak hukum Zuzang ingin menantang Tanyun. Murid penegak hukum Zhejiong ingin menantang Tanyun. Murid divisi 5 jiwa Zhang Qiuan ingin menantang Tanyun. Murid divisi jiwa binatang Xiao Tai ingin menantang Tanyun. Pada saat berikutnya, mereka melompat ke atas arena naga nomor 1 dan menuju ke Tanyun. Dan Tai Xuanzong mengerutkan kening, dan Sen Subing buru-buru ingin menghentikan kelima murid itu dan membiarkan mereka menantang Tanyun satu persatu. Namun sebelum Sen Subing berbicara, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba bergema. Apakah kalian sangat tidak sabar untuk mati? Baiklah, kalian bisa menantangku secara bersama-sama. Itu akan menghemat waktuku. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, ketika murid yang menantang Tanyun belum bergerak sama sekali di atas arena naga, cahaya pedang melesat ke arah semua murid yang menantang Tanyun tadi. Darah menghujani arena naga, dan semua murid yang menantang Tanyun langsung mati. Kepala mereka terlepas dari tubuh. Begitu Tanyun bergerak, mereka semua sudah terbunuh. Tanyun dengan kaki kanannya menendang mayat musuhnya dan hancur seketika. Tanyun berlumuran darah. Tanyun memegang pedangnya dan menatap ratusan ribu murid. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan berkata, "Aku tahu banyak orang yang ingin membunuhku. Kalau begitu aku akan memberi kalian kesempatan. Datang secara bersama-sama dan naiklah ke arena naga. Namun kalian harus bergegas karena kota tantangan hanya ada 100. Sekarang tersisa 95 karena 5 orang telah mati barusan ini." Belasan murid divisi 5 jiwa, divisi jiwa binatang, divisi jiwa suci, dan murid penegak hukum tiba-tiba muncul di atas arena naga dan mengelilingi Tanyun. Melihat pemandangan ini, di antara ratusan ribu murid ada teriakan, "Tanyun ini terlalu sombong.
Tanyun terlalu percaya diri dalam otaknya, sehingga dia lupa diri bahwa kemampuannya itu tidak seberapa. Dia pikir dia siapa? Murid tukang yang tidak tahu malu. Tanyun pasti akan mati hanya dalam 3 napas. Ketika semua murid berkata seperti itu, teriakan histeris tiba-tiba terdengar. Mengerikan, semuanya lihat itu. Semua orang terdiam. Tanyun yang awalnya berada di tengah arena naga bergegas ke langit seperti kilat pada ketinggian 30 meter. Kemudian Tanyun menghilang. Detik berikutnya, serangkaian cahaya pedang menyayat tenggorokan 18 murid. Segera darah berceceran di mana-mana. 18 murid yang menantang Tanyun semuanya tergeletak di arena naga. Tanyun memegang pedang di tangan kanannya. Dengan lambaian tangan kirinya, 18 mayat naik ke langit dan dilemparkan ke bawah arena naga. Hanya beberapa murid, semua diaken, penatua, kepala divisi dan Dantai Xuanzong dengan jelas melihat bahwa Tanyun tadi tidak menghilang. Tetapi dalam waktu yang singkat, Tanyun bergerak di langit, meluncurkan serangan dan 18 murid dibunuh dengan cepat. Pada saat ini, ratusan ribu murid memandang Tanyun yang berlumuran darah. Hawa dingin memenuhi mereka karena dalam sekejap, 18 murid tiba-tiba langsung mati. Tanyun dengan dingin menatap ratusan ribu murid di bawah arena naga dan berkata dengan keras, "Masih ada 77 kota untuk menantangku, dan mereka yang ingin membunuhku cepat datanglah." Tanyun memegang pedang dan menunjuk Yu Yongming, Wu Hong, Murong Hong, kepala divisi jiwa suci dan kepala divisi 5 jiwa yang berada di Menara Giok dan berkata, "Yu Yongming, aku telah membunuh putramu. Itu karena dia pantas mati." Wu Hong, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak terikat oleh aturan, aku akan merobek Fei Xiong hidup-hidup. Tetapi anak bodohmu telah bunuh diri. Murong Hong, aku membunuh cucumu Murong Kun di gerbang luar karena dia pantas mendapatkannya. Ling Hu Changhe, saat aku berada di gerbang luar, cucumu Ling Hu Changkong tidak ada habisnya mencoba membunuhku berkali-kali, dan cucumu pantas mati. Tanyun melihat kepala divisi 5 jiwa dan berkata, "Aku tidak tahu mengapa kamu memerintahkan murid-muridmu untuk membunuhku. Tetapi lihat 5 muridmu sudah menjadi korbanku. Mungkin alasannya adalah ketika aku pertama kali memasuki gerbang dalam, kamu mengancamku untuk tidak mendekati Suezian." Pada saat ini, kepala divisi 5 jiwa berkata dengan dingin, "Kamu berbicara omong kosong. Apakah muridku menantangmu atau ingin membunuhmu? Tidak ada kaitannya dengan kepala ini." Yu Yongming berkata, "Kamu memfitnah karena tidak memiliki bukti. Murid ini tidak berani memfitnah kalian karena kalian adalah senior di gerbang dalam." Tanyun tersenyum dengan hormat, tetapi nada bicaranya menjadi semakin dingin. "Aku hanyalah junior dan kalian adalah senior. Jika kalian benar-benar yakin bahwa 23 murid barusan yang menantangku tidak disuruh oleh kalian untuk membunuhku dalam kompetisi 9 divisi, apakah kalian berani bersumpah pada langit akan dikutuk oleh langit dan mati tiba-tiba di tempat?" Pada saat ini, ratusan ribu murid yang hadir menjadi kaget dan terdiam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tanyun begitu berani membunuh murid yang memiliki latar belakang yang cukup dalam. Pada saat yang sama, semua murid hampir tidak bisa membayangkan bagaimana Tanyun bisa selamat dari begitu banyak musuh yang memiliki jabatan di gerbang dalam. Dan Dantai Xuanzong mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sejak nenek moyang mendirikan sekte, sudah ada aturan dalam kompetisi 9 divisi bahwa terluka atau mati hal yang biasa. Tujuan aturan ini adalah kompetisi 9 divisi pada saat yang sama sebagai tempat bagi para murid untuk menyelesaikan masalah mereka. Ketika murid 9 divisi memiliki perselisihan, mereka dapat mengambil kesempatan untuk bertarung sampai mati di kompetisi ini. Oleh karena itu, selalu ada darah dan kematian setiap kali kompetisi 9 divisi diselenggarakan, dan tidak ada yang pernah campur tangan untuk menghentikannya. Karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Pada saat yang sama, semua kepala sekte sebelumnya serta Dantai Xuanzong juga setuju mengenai aturan ini. Hanya mereka yang telah mengalami pertarungan hidup dan mati yang akan melangkah maju dalam kultivasi.
ketika Tan Yun melihat Qiu Yongming, Wu Hong, Murong Hong, kepala divisi jiwa suci, dan kepala divisi 5 jiwa, wajah Tan Yun dipenuhi dengan kemarahan. Mulai sekarang, sampai kompetisi 9 divisi gerbang dalam selesai, semua murid penegak hukum, murid divisi 5 jiwa, murid divisi jiwa binatang, dan murid divisi jiwa suci yang aku temui akan aku bunuh semuanya. Kata-kata penuh kesombongan itu terdengar oleh semua orang. Murid-murid divisi yang disebutkan oleh Tan Yun tadi menjadi marah dan mengamuk. Tan Yun, apa yang kamu sombongkan? Kamu tidak akan bisa selamat dari kompetisi 9 divisi gerbang dalam ini. Tunggu saja, senior kami akan membunuhmu nanti. Dalam keributan, Dan Yu berteriak dengan keras. Kakak Tan, kami yakin kamu pasti bisa membunuh semua musuhmu. Kakak Tan, kamu perkasa. Begitu kata-kata Dan Yu terdengar, puluhan ribu murid divisi Pil dengan suara yang keras berteriak, Senior Tan perkasa. Senior Tan akan membunuh semua musuh. Senior Tan perkasa. Kemuliaan bagi divisi Pil. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.